Selamat datang kembali di tutorial Golang untuk pemula. Jadi di video ini kita akan belajar tentang stroke. Jadi buat teman-teman yang baru belajar tentang pemrograman, Golang adalah pemrograman yang sifatnya struktur. Jadi di dalam bahasa pemrograman Golang tidak ada yang namanya OOP. Jadi mungkin teman-teman terbiasa di bahasa pemrograman Python ataupun PHP. Maka misal di PHP kita bisa membuat sebuah kelas objek dengan cara seperti ini. Misal kelas mahasiswa seperti ini. Nah, sedangkan di Golang kita tidak dapat melakukan hal yang seperti ini. Nah, di Golang kita bisa menggunakan struct sebagai penggantinya. Jadi struct adalah kumpulan dari beberapa variabel dengan beragam tipe data yang dibungkus ke dalam satu variabel dengan tipe struct. Nah, untuk membuat sebuah struct sangat mudah. Misal di sini saya buat sebuah struct mahasiswa. Jadi saya buat di sini type mahasiswa seperti ini. Mahasiswa, kemudian kita gunakan keyword struct seperti ini. Nah, untuk dari mahasiswa ini akan menampung beberapa variabel. Atau kalau di OOP kita menyebutnya itu sebagai property. Oke, maka di sini misal saya buat nama. Kemudian tipe yang akan ditampung di variabel nama adalah string seperti ini. Jadi nama ini akan berisikan isi dalam bentuk tipe string. Kemudian misal alamat juga string seperti ini. Oke, kemudian umur ini misal saya buat integer. Oke. Jadi seperti inilah cara membuat sebuah tipe kostum menggunakan struct. Nah, untuk memanggil struct, kita bisa membuatnya dengan cara seperti ini. Misal di bawah sini saya buat var mahasiswa. Oke, seperti ini. Kemudian sama dengan mahasiswa seperti ini. Nah, yang pertama saya isikan nama misalnya tentang kode. Kemudian alamat, jalan, tes, umur, 20 misal seperti ini. Nah, ini saya buat mahasiswa 1. Ini ketika saya print fmt println mahasiswa 1 seperti ini, go run main.go. Oke, di sini saya mendapatkan hasil nama tentang kode, kemudian alamat dan umur. Nah, di bawah sini saya bisa menggunakan struct yang sama untuk membuat sebuah objek mahasiswa 2 misalnya. Jadi di sini saya buat mahasiswa 2 tentang kode 2, jalan tes 2, umurnya 22 misal. Kemudian di bawah sini saya print. Sekarang kita mendapatkan dua buah objek atau dua buah mahasiswa dari tipe struct mahasiswa. Oke, jadi seperti inilah cara membuat struct di Golang. Oke, ini saya contohkan lagi membuat sebuah struct yang menerima item dengan tipe struct juga. Misal, oke, di sini saya buat, saya mempunyai sebuah struct dengan nama keranjang. Jadi keranjang ini maksudnya keranjang belanja. Struct seperti ini. Ini struct ya, bukan stock. Oke. Nah, untuk di struct keranjang ini ada item atau properti dengan nama. Jadi nama keranjangnya, pemilik keranjang seperti itu. Jadi di sini misal string saya buat, kemudian item. Nah, di sini akan menampung item belanjaan dari yang mempunyai keranjang ini. Misal keranjang ini atas nama A, dan item yang ada di keranjang apa-apa saja seperti itu. Nah, untuk item ini tipenya juga akan kita buat struct. Jadi dia menerima nilai dalam bentuk struct. Oke. Kemudian yang terakhir ada total seperti ini. Nah, ini adalah menampung atau jumlah nilai uang dari total belanjaan. Jadi misal di sini saya buat float 64. Nah, untuk item ini saya akan buat satu struct baru untuk menampung item belanjaan. Jadi di atas ini saya buat tipe item seperti ini, struct. Nah, yang pertama yang akan saya buat adalah nama item atau nama barang. Jadi untuk properti nama item ini akan menampung isi dari nama barang, misal baju atau celana atau sepatu seperti itu. Untuk tipenya saya buat jadi string. Yang kedua ada quantity. Jadi ini akan menampung jumlah item atau jumlah dari nama item yang akan dibelanjakan.
Misal di sini saya buat int 32, dan yang ketiga harga dari item yang akan dibelanjakan, float 64. Nah, untuk yang items ini akan menampung beberapa item struct yang ini. Nah, jadi di sini saya buatkan dia bentuknya slice dengan tipe item. Jadi untuk item ini akan menampung banyak item-item. Misal kita belanja sepatu, celana, baju, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, kemudian di bawah sini saya akan di bawah sini saya buat satu fungsi func new keranjang seperti ini. New keranjang nama string ini akan menerima sebuah parameter nama. Nah, nama ini akan saya masukkan ke properti nama atau item nama yang ada di struct keranjang. Oke, kemudian di sini akan mereturn atau mengembalikan struct keranjang. Jadi di sini saya buat keranjang. Di sini saya return keranjang seperti ini. Nama saya ambil dari parameter ini. Kemudian untuk items saya isi dengan item kosong. Jadi ini saya kosongkan dulu. Kemudian total belanjaan saya buat jadi 0. Oke. Mungkin pertanyaannya kenapa saya membuat func new keranjang seperti ini. Jadi mungkin kalau teman-teman udah terbiasa di OOP ada yang namanya konstruktor. Nah, sedangkan di Golang tidak ada konstruktor. Jadi untuk mengakalinya kita bisa membuat dengan cara yang seperti ini. Oke. Kemudian di func main saya buat misal keranjang 1. Keranjang 1. Nah, untuk keranjang ini akan saya panggil new keranjang, misal keranjang atas nama keranjang belanja CPM misalnya seperti ini. Nah, ketika saya print fmt println keranjang 1 seperti ini, go run main.go. Oke, maka di sini saya akan mendapatkan nama dari keranjang ini adalah keranjang belanja CPM. Dengan items masih 0, belum ada belanjaan, dan untuk total harganya juga masih 0. Karena belum ada item dari keranjang yang ini. Oke, ini umpamanya kita ke minimarket, terus kita datang dan kita baru mengambil keranjang. Jadi belum memasukkan item-item yang ada atau yang akan kita beli di sebuah minimarket. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian datang lagi orang kedua, maka dia akan mengambil lagi keranjang 2 misalnya. Ini misal saya buat keranjang belanja atas nama ABC, misal keranjang 2. Oke, ini saya jalankan go run main.go. Oke, sekarang saya mendapatkan 2 buah keranjang. Yang pertama, keranjang belanja atas nama CPM, dan yang kedua, keranjang belanja atas nama ABC. Oke, jadi kurang lebih seperti inilah cara membuat custom tipe struct di Golang. Jadi yang di sini saya buat dulu yang pertama untuk struct dari keranjang. Jadi struct keranjang itu ada field nama, atau kalau di OOP ini namanya property. Kalau di struct ini namanya field. Jadi field nama dengan tipe string, kemudian field item dengan tipe slice dari struct item. Oke, yang ini. Kemudian field total dengan tipe datanya float 64. Oke, kemudian di sini saya punya lagi sebuah struct item untuk menampung item-item belanjaan. Jadi di field pertama ada nama item dengan tipe data yang ditampungnya berbentuk string. Dan field kedua ada quantity untuk tipe data yang akan ditampung berbentuk integer. Dan yang terakhir field harga, ini akan menampung harga dari item yang akan dibeli. Nah, kemudian di bawah sini saya buat satu fungsi new keranjang. Nah, tujuan dari fungsi ini untuk mengisi inisial nama keranjang. Oke, jadi seperti membuat sebuah objek keranjang. Jadi di sini saya panggil new keranjang. Nah, keranjang ini saya buat atas nama CPM. Jadi keranjang ini milik si CPM seperti itu. Nah, yang keranjang kedua ini milik ABC. Oke, jadi kita cuma menulis sekali yang ini, kemudian bisa kita gunakan untuk ke orang yang berbeda. Seperti itu. Mungkin sampai di sini untuk pengenalan struct dan custom tipe.
di video selanjutnya kita akan coba mengenal tentang stroke method. Jadi nanti kita akan menambah beberapa fungsi seperti untuk menambah item belanjaan atau mengupdate item belanjaan, menghitung total harga, dan juga untuk menghapus item yang ada di dalam sebuah keranjang.